Tipon sami ambanteng sarira. Negeri ini adalah lukisan Tuhan yang terbentang luas, membawa manusia bangun dengan tetesan embun dan membawa sang surya terbit ke peradabannya. Setiap jengkal negeri ini adalah pesona. Salah satunya adalah Desa Konservasi Mangrove Banyu Urip yang kaya akan potensi kearifan lokalnya. Secara administratif, Desa Banyu Urip terletak di wilayah Kecamatan Ujung Pangkah dengan jarak tempuh 35 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Gresik. Ditinjau dari kondisi geografis, luas wilayah Desa Banyu Urip kurang lebih 5.350 km persegi dengan jumlah penduduk 6.339 jiwa, sehingga dilakukan perhitungan kepadatan penduduknya sebesar 0,4839 jiwa per kilometer persegi. Ketinggian tanah mencapai kurang lebih 2 mdpl dengan kemiringan lereng kurang dari 3%. Kondisi kemiringan tanah yang relatif kecil mengakibatkan nilai dataran yang memiliki topografi landai rentan terkena air. Sedangkan untuk wilayah pesisir pantai seperti Pantai Nimboh rawan terjadi abrasi pantai dan abrasi air laut. Kondisi wilayah pesisir Desa Banyu Urip masih terdapat lahan kosong yang memberikan dampak positif, yakni peningkatan perekonomian masyarakat dengan adanya wisata alam berupa pusat pembibitan mangrove. Pembagian lahan di desa ini berupa lahan pertanian tanaman pangan padi dan jagung, pekarangan yang ditanami pohon pisang, terdapat pula peternakan sapi, serta tambak budidaya udang windu dan udang faname. Infrastruktur di desa ini dapat dikategorikan cukup memadai. Terdapat masjid, sekolah, klinik kesehatan, pom bensin mini, pasar, serta sarana wisata mangrove center. Berdasarkan status keberlanjutannya, wilayah Desa Banyu Urip memiliki kategori nilai absolut berkelanjutan, yaitu wilayah dalam keadaan terkelola dengan baik dan biokapasiti wilayahnya terjaga serta mandiri dalam memenuhi kebutuhan biokapasitasnya. Sedangkan berdasarkan status relatifnya masuk ke dalam kategori surplus, yang artinya ketersediaan sumber daya alam yang ada lebih besar daripada kebutuhan lahan. Berdasarkan penelitian Taufik DKK tahun 2014, disebutkan bahwa luasan genangan di perairan Banyu Urip Kabupaten Gresik tahun 2014 sampai 2020 berkisar antara 229,21 sampai 243,24 hektares. Sedangkan luas wilayah tergenang menurut jenis penggunaan lahan hingga tahun 2023 sejumlah 199,92 hektares yang digunakan dalam sektor domestik 17,8 hektares dan non-domestik 182,12 hektares menurut Siagian tahun 2016, sehingga dapat dikategorikan neraca air di Desa Banyu Urip, Kecamatan Ujung Pangkah tergolong surplus karena ketersediaan air lebih besar dari kebutuhan air. Hal itu juga dibuktikan dalam survei lapangan kami
di mana banyak tambak dan sumber air di Desa Banyu Urip, Kecamatan Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur. Neraca bahan galian dan mineral. Untuk neraca bahan galian dan mineral sendiri, terdapat batu kapur yang berada di Desa Banyu Urip, Kecamatan Ujung Pangkah. Batu kapur ini merupakan jenis bahan galian batuan yang ada di Indonesia. Di Desa Banyu Urip sendiri, letak pertambangannya berada di Tambang Kapur PT Gunung Krakatau Unggul Sumber Urip Dusun Mulyosari. Kondisi tambang batu kapur berada pada tebing-tebing gunung dengan lubang dan lorong-lorong alami yang menghubungkan antar tebingnya sebagai bekas penambangan batu kapurnya. Setiap harinya kurang lebih ada 20 truk yang bisa mengangkut batu kapur dari tempat tersebut. Batu kapur ini selanjutnya akan diolah sehingga dapat menjadi bahan campuran semen, batu bata, dan bahan bangunan lain. Kondisi neraca udara pada Desa Banyu Urip ini tergolong sejuk, berada pada suhu 29 derajat Celcius dikutip dari UINSA 2019. Dikategorikan sejuk karena banyak pepohonan, rerumputan, dan semak-semak yang membuat udara Desa Banyu Urip ini terasa sejuk dan segar. Akan tetapi, di samping itu, udara di Desa Banyu Urip ini tidak selamanya sejuk. Pencemaran udara yang terjadi di Desa Banyu Urip ini diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor, tumpukan sampah, aktivitas tambang atau galian, dan pembakaran hasil sisa panen tani. Penyerapan karbon dioksida dari udara dapat dilakukan oleh tanaman, kemudian akan diubah menjadi karbohidrat dan disimpan serta dibagikan ke seluruh tubuh tanaman melalui proses fotosintesis. Dilansir dari DLH Kabupaten Gresik, kabupaten ini memiliki KEE atau kawasan ekosistem esensial yang bermanfaat untuk menjaga dan memelihara keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya agar keberadaannya tidak punah, tetap seimbang, dan dinamis. Salah satu yang menjadi KEE yaitu kawasan mangrove Ujung Pangkah. Maka dari itu, KEE ini menghasilkan oksigen yang sehat walaupun banyak kegiatan yang menyebabkan polusi udara sebagai penyumbang zat karbon dioksida pada udara. Sehingga udara di Kabupaten Gresik khususnya Desa Banyu Urip ini tetap terjaga. Sebagian lahan di kawasan Desa Banyu Urip ini sudah tertanam berbagai jenis vegetasi alami seperti pohon bambu yang tingginya bisa sampai 30 meter dan 1 hektarnya bisa menyerap 12 ton karbon dioksida per tahun. Lalu pohon jati yang bisa tumbuh 3-40 meter dan menyerap 135,27 gram karbon dioksida per tahun. Selanjutnya terdapat tumbuhan pisang yang bisa menyerap 13,8 gram karbon dioksida per detik. Lalu pohon asem berukuran sedang dengan kemampuan menyerap karbon dioksida 135,27 kg per tahun. Serta pohon cemara yang bisa menyerap 126,51 karbon dioksida per tahun. Ekosistem mangrove. Menurut hasil penelitian yang kelompok kami lakukan, di Desa Banyu Urip ditemukan mangrove berupa bibit sebanyak 17 jenis, antara lain Rhizopora mucronata, Rhizopora apiculata, Avicennia lanata, Avicennia alba, Avicennia officinalis, Avicennia marina, Soneratia alba, Soneratia cassiolaris, Bruguera gymnoriza, Bruguera cylindrical, Lumnitzeira racemose, Acrosticum aureum, Seriopstaga, Aegiseras corculatum, Excecania agalauca, Acanthus ilcifolius, dan Silocarpus mollusensis. Ditemukan juga mangrove dewasa dengan berbagai jenis, antara lain Avicennia marina, Bruguera gymnoriza, Bruguera cylindrical, Rhizopora stylosa, Rhizopora apiculata, Rhizopora mucronata,
Soneratia cascularis, dan Avicennia alba. Dengan data kerapatan, frekuensi, dan dominansi yang diambil dari jurnal Mukti Ali, Universitas Naresuan 2018, dan skripsi Umi Saadah UIN Wali Songo 2021. Terumbu karang. Berdasarkan survei di lapangan dan didukung dengan data jurnal dari Rudianto, mahasiswa jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan, UB tahun 2014. Kondisi terumbu karang di Desa Banyu Urip tergolong rusak parah dengan jenis karang otak. Tingkat sedimentasi perairan tinggi sehingga menyebabkan proses fotosintesis terumbu karang menjadi terganggu. Terumbu karang pada perairan relatif dangkal dengan suhu lebih dari 22 derajat Celcius dengan kadar karbonat tinggi serta presentase penutupan karang sebesar 5%. Padang lamun. Sedangkan kondisi padang lamun tergolong dalam tingkat kerusakan tinggi dengan kondisi penyusun sedimen pantai Banyu Urip berupa kerakal, kerikil, pasir, lumpur, lempung, mengandung cangkang fosil, mengakibatkan lamun yang telah mati tidak bisa tumbuh lagi secara optimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi ekosistem lamun di Desa Banyu Urip tergolong rusak. Hal ini juga diperparah dengan tingkat sedimentasi perairan yang cukup tinggi. Selanjutnya terdapat sumber daya ikan yang ada pada Desa Banyu Urip, Ujung Pangkah, Gresik. Pada diagram komposisi yang didapatkan dari Jurnal Komunitas Ikan Ujung Pangkah Gresik, ditemukan bahwa ada beberapa jenis ikan berupa ikan air tawar dan ikan air laut. Untuk jenis ikan demersal, ada ikan sembilang serta ikan kakap besar dan ikan kakap kecil. Lalu terdapat juga ikan bandeng yang merupakan ikan pelagis kecil. Ikan bandeng ini juga bisa termasuk ke dalam ikan air payau dan bisa juga menjadi budidaya air tawar. Lalu terdapat juga ikan kiper yang mampu hidup di perairan laut berpasir, berlumpur, dan juga berbatu. Biasanya juga banyak ditemukan di sekitaran hutan mangrove dengan kadar salinitas beragam. Ikan-ikan yang ditemukan di kawasan ekosistem mangrove membuktikan fungsi mangrove sebagai daerah asuhan dan pembesaran bagi komunitas ikan. Perbedaan amplitudo pasang surut merupakan pendorong yang mempengaruhi tingginya kepadatan ukuran ikan pada ekosistem mangrove. Berikutnya ada juga ikan tongkol dan ikan tuna yang merupakan ikan pelagis besar. Selanjutnya ditemukan pula spesies ikan mujair dan gurame yang merupakan spesies ikan air tawar sekunder karena mampu hidup pada perairan tawar sampai perairan payau dan daerah mangrove. Ikan mujair mampu bertahan hidup pada kisaran salinitas yang luas. Selanjutnya di Desa Banyu Urip ini masyarakatnya memiliki kegiatan nelayan yang menangkap ikan di laut lepas serta terdapat kegiatan budidaya. Terdapat budidaya berupa kerang hijau, kerang gatik, kerang dara, udang vename, dan udang windu. Untuk selanjutnya ada beberapa alat tangkap yang digunakan nelayan untuk budidaya tangkap. Ada jaring angkat untuk menangkap ikan pelagis kecil, lalu ada falling jaring yang dijatuhkan lalu didebarkan, dan ada juga alat tangkap rawa tuna yang berguna untuk menangkap ikan tuna, lalu yang terakhir ada keramba jaring yang digunakan untuk menangkap kerang. Perairan pantai di Desa Banyu Urip ini arus gelombangnya cukup tenang, tidak tinggi, dan tidak juga kencang. Rata-rata tingkat salinitas air laut pada kedalaman 3-10 meter yaitu sebesar 31,5 sampai 32,7 per mil. Mengacu pada baku mutu Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2004, maka nilai salinitas ini dapat dikatakan sesuai untuk biota laut. Berdasarkan skripsi yang disusun pada tahun 2019 oleh Susi Andriani, mahasiswi program studi ilmu kelautan, Fakultas Sains dan Teknologi UINSA mengungkapkan bahwa rata-rata kecerahan pada perairan pesisir Desa Banyu Urip pada kedalaman 3-10 meter yaitu sebesar 1,57 sampai 0,57 meter. Tingkat pH di perairan pesisir Banyu Urip pada masing-masing kedalaman berada pada kisaran yang sama yaitu 7 dan tergolong sangat baik karena masih berada pada kisaran baku mutu dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2004.
Rata-rata nilai suhu di perairan pesisir Banyu Urip yang terdapat pada kedalaman 3-10 meter yaitu sebesar 31,75 sampai 31,25 derajat Celcius. Nilai ini tidak melebihi dari suhu alami untuk perairan tropis. Rata-rata kadar oksigen terlarut yang berada pada kedalaman 3-10 meter yaitu sebesar 5,2 sampai 5,08 mg per liter. Mengacu pada baku mutu Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2004, kadar oksigen ini sesuai untuk biota laut, yaitu lebih dari 5 mg per liter. Menurut skripsi yang disusun pada tahun 2021 oleh Alifista Ilmi Anissa, mahasiswi program studi ilmu kelautan Fakultas Sains dan Teknologi UINSA mengungkapkan bahwa jenis pasang surut pada perairan pesisir Banyu Urip ini termasuk pasang surut harian tunggal atau diurnal, yang artinya dalam 24 jam dapat terjadi 1 kali air pasang dan 1 kali air surut pada perairan tersebut. Geomorfologi berdasarkan hasil survei lapangan serta didukung dengan data dari jurnal serta skripsi Vinda Purnamasari tentang jenis substrat di vegetasi mangrove, didapatkan tipe-tipe jenis substrat di kawasan mangrove Banyu Urip berupa pasir berlumpur yang ada di sekitar mangrove yang menjadi tempat tinggal atau terdapat biota seperti ikan sembilang dan kerang. Kemudian terdapat tanah dan tanah liat di sekitar area mangrove yang memiliki sifat lengket dan berwarna abu-abu. Dan berdasarkan dari hasil pengamatan langsung yang diperoleh di sekitar pantai Ngemboh, terdapat jenis substrat berupa pasir di sekitar pantai Ngemboh yang berukuran antara 0,0625 sampai dengan 2 mm yang berada di sekitar dekat dengan garis pantai. Kemudian berdasarkan hasil survei melalui citra udara Google Maps serta pengamatan langsung bentang alam deposit yang berada di wilayah pantai Ngemboh berupa sandbar yang terbentuk berupa mid-bay bar atau arus yang berhasil masuk ke dalam teluk. Batimetri perairan pesisir Desa Banyu Urip. Berdasarkan penelitian dalam tesis Isbiantoro, mahasiswa Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan Universitas Brawijaya, pengambilan data kedalaman dilakukan dengan menggunakan alat pemaruman dengan pancaran tunggal atau single beam echo sounder, dan didapatkan kedalaman perairan Banyu Urip bervariasi, yaitu berkisar antara 0,2 hingga 2,4 meter. Kedalaman perairan Banyu Urip ini membuat hanya kapal dengan draft di bawah 1 meter yang dapat melalui perairan ini. Kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa potensi sumber daya pesisir yang berada di wilayah Banyu Urip secara umum beraneka ragam. Namun, masih banyak potensi yang belum dimanfaatkan secara maksimal serta tidak dirawat dengan baik. Kemudian dalam perencanaan pengembangan wilayah, diperlukan suatu informasi dasar yang menyeluruh dari berbagai aspek melalui kajian dengan pendekatan geomorfologi. Dan dari hasil analisis serta klasifikasi lahan dapat dimanfaatkan untuk berbagai pengembangan wilayah, khususnya dalam perencanaan wilayah untuk kawasan lindung dan budidaya, tentunya dengan tujuan menerapkan pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan data yang kami peroleh, diketahui bahwa ekosistem pesisir berupa terumbu karang dan padang lamun di Desa Banyu Urip dalam kondisi rusak. Sehingga kami merekomendasikan pemerintah Kabupaten Gresik untuk membuat kebijakan terkait dengan hal ini. Diperlukan adanya strategi pengembangan terkait dengan kondisi ekosistem, seperti upaya mengurangi laju degradasi terumbu karang dan padang lamun, mengidentifikasi penyebab kerusakan terumbu karang dan padang lamun secara dini, mengembangkan program penyuluhan konservasi terumbu karang dan padang lamun, dan mengembangkan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat lokal yang memanfaatkannya, meningkatkan efektivitas
penegakan hukum terhadap kegiatan yang melanggar hukum seperti penggunaan bahan peledak pada daerah perairan, dan perlu adanya keseimbangan dalam memanfaatkan ekosistem dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan.